Tidak ada gereja boleh disebut gereja kalau tidak beriman kepada firman Tuhan. Amin. Bukan dongeng, bukan kesaksian. Gereja yang tidak berkhotbah baik-baik. Saksi, aku kemarin mimpi. Itu lalu, oh haleluya, itu gereja. Kalau tidak didirikan di atas iman kepercayaan kepada kitab suci, itu bukan gereja. Saya tanya lagi. Diterima oleh Tuhan karena perbuatannya baik, karena takut kepada Allah. Berarti dia akan diselamatkan karena perbuatan baik. Betul enggak? Tidak. Delighted but not saved. Orang kafir yang berbuat baik itu diperkenal oleh Tuhan. Tuhan suka. Tuhan terima perbuatan baik dia. Tapi tidak berarti dia bisa diselamatkan. Kalau orang berbuat baik bisa diselamatkan, Yesus tidak usah diutus ke dalam dunia. Lalu saya mau tanya, perbedaan apa orang berbuat baik dan diterima oleh Tuhan dan orang yang akhirnya menerima Tuhan dan percaya kepada Yesus dan diselamatkan? Bedanya apa? Bedanya ini perlu mengenal Injil. Kalau tidak, sayang sekali. Orang yang begitu baik tidak mengenal Tuhan, sayang sekali. Maka perlu mengabar Injil kepada mereka. Perlu beritahu kepada mereka bahwa Kristus sudah mati bagi mereka dan mereka harus diinjili. Itulah sebab Petrus ke situ. Dan Petrus ke rumah Cornelius, dia tumpang tangan. Akhirnya dia tumpang tangan tidak. Dia baru berkhotbah. Di tengah-tengah berkhotbah, mereka mendengar Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka menerima Roh Kudus. Beda tidak sama di Samaria? Beda enggak? Beda enggak? Saudara-saudara, pasal 10 tidak ada tumpang tangan dan menerima Roh Kudus. Belum pernah mendengar Injil. Dulu tidak pernah dengar Injil, tidak pernah percaya, tidak pernah dibaptiskan. Sekarang pertama kali dengar Injil, dia melongo. Belum menyatakan saya sudah dibaptis. Roh Kudus sudah turun kepada dia. Nah, ini kali ketiga. Semuanya berapa kali saya bilang? 4 kali. Pertama kali Petrus sendiri menerima Roh Kudus. Kedua kali orang Samaria menerima Roh Kudus. Ketiga kali rumah Cornelius orang menerima Roh Kudus. Keempat kali kita membaca Kisah Para Rasul pasal 19. Sudah habis baca, pikir sendiri, saya tidak khotbahkan. Kisah Para Rasul pasal 19. Saya akan baca pelan-pelan supaya engkau tidak lolos sembarangan. Ingat satu kalimat yang disatukan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi Paulus di mana sekarang? Efesus. Dia di situ didapatinya beberapa orang murid, yaitu orang yang sudah mau belajar, mau menjadi murid orang Kristen. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Saya tanya, orang-orang di situ sudah percaya belum? Hah? Sudah percaya dan sudah menjadi murid? Ya, teruskan. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Belum apa? Belum menerima Roh Kudus. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, ini orang Kristen, sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah menerima, sudah jadi murid, sudah percaya, lalu belum pernah tahu Roh Kudus. Nah, orang kayak gini harus ditumpang tangan dong. Maka orang pakai cara ini. Coba lihat, sudah jadi murid, sudah percaya, tak pernah dengan Roh Kudus. Itulah gerejamu Protestan, gereja Injili, tak tahu apa-apa. Sekarang saya kasih Roh Kudus. Lalu tidak baca lagi. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka semua, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian padanya, yaitu siapa? Yesus. Mereka percaya kepada siapa? Mereka percaya dan menjadi murid Yohanes. Mereka percaya karena dengar khotbah
daripada tentang Yohanes dari Apolos. Tapi mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Sekarang 5 semua membaca. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dibaptis sebelum? Dibaptis ya. Dan ketika Paulus mentumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Sudah sampai di sini. Ini adalah terakhir kali Kisah Para Rasul mencatat Roh Kudus turun di dunia ini. Jadi semuanya berapa kali? 4. Pertama di mana? Yerusalem. Waktu Paulus sampai di Efesus, melihat ada 12 orang. Engkau orang apa? Yahudi? Tidak. Kami sudah mendengar Injil dan kami menerima baptisan. Loh, kamu menerima baptisan apa? Baptisan Yohanes Pembaptis. Apa itu? Yaitu Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah kamu. Kami mau bertobat. Kami dibaptiskan. Kami sudah dibaptis. Yang khotbah kepada kamu tentang firman itu siapa? Apolos. Dia di mana? Sekarang dia ke Korintus. Waktu Apolos mengabari Injil, KKR dan sebagainya, dia pergi, Paulus datang. Saya mau tanya, Apolos rasul bukan? Nah, saudara sudah bisa menjawab dengan baik ya. Filipus rasul bukan? Bukan. Jadi Filipus bukan rasul, maka gereja yang didirikan di Samaria itu tidak sah. Demikian Apolos bukan rasul, maka gereja yang didirikan di Efesus juga tidak sah. Kenapa? Kenapa? Sekarang kita baca Efesus pasal 2 ayat 20. Semua membaca. Efesus pasal kedua ayat ke-20. Saya membaca satu kali, semua membaca satu kali. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Semua 1, 2, 3. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi gereja dibangun di atas apa? Fondasi apa? Para rasul dan para nabi. Dengar ya. Gereja didirikan di atas 2 fondasi. 1 rasul, 1 nabi. Saya tanya, nabi lebih dulu ada di dunia atau rasul lebih dulu? Nabi perjanjian apa? Rasul perjanjian baru. Kenapa gereja tidak didirikan di atas nabi dan rasul? Kenapa diputar? Didirikan di atas rasul dan nabi. Nah, saya sekarang minta saudara baca 2 tempat yang lain. Dan 3 tempat yang paling penting mengenai 2 jabatan ini muncul bersama. Yaitu 3 ayat yang saya akan baca. Sekarang tempat kedua, Efesus pasal 4. Efesus pasal ke-4 ayat ke-11. Saya baca satu kali, saudara satu kali. Efesus pasal ke-4 ayat yang ke-11. Dikatakan di sini, dan ialah yang memberikan baik-baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di sini 5 macam: rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Di dalam 5 hal ini paling depan 2 itu apa? Rasul dan nabi. Ini tempat kedua ya. Sekali lagi, dulu mana? Rasul atau dulu nabi? Loh, heran ya. Rasul ada dulu atau nabi ada dulu? Nabi ada dulu di perjanjian lama. Baru Yesus datang panggil rasul di perjanjian baru. Tapi waktu kitab suci mencatat 2 istilah jejer, tidak pernah terbalik, tidak pernah kacau, selalu rasul, nabi. Di sini rasul, nabi. Sekarang lihat 1 Korintus pasal ke-12. 1 Korintus pasal ke-12 ayat ke-28. Semua membaca.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Sekarang saya tanya lagi, rasul dan nabi waktu muncul di dalam satu ayat, yang mana dulu? Kenapa? Ya. Kenapa rasul dulu, baru nabi? Rasul dan nabi berarti perjanjian baru dan perjanjian lama. Gereja didirikan atas dua fondasi. Apa itu? Rasul, nabi, berarti perjanjian baru dan perjanjian lama. Maksudnya apa? Tidak ada gereja boleh disebut gereja kalau tidak beriman kepada firman Tuhan. Amin. Bukan dongeng, bukan kesaksian. Gereja yang tidak berkhotbah baik-baik. Saksi, aku kemarin mimpi. Itu lalu, oh haleluya, itu gereja. Kalau tidak didirikan di atas iman kepercayaan kepada kitab suci, itu bukan gereja. Nah sekarang saya tanya, perjanjian lama dan perjanjian baru membentuk kitab suci, betul nggak? Gereja didirikan atas kitab suci. Jadi gereja harus percaya kepada wahyu Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, betul tidak? Kenapa di sini 3 kali ya? Efesus 2:19, Efesus 4:11. Dan 1 Korintus 12:18. Engkau sudah baca sendiri kan? Tiga kalinya tidak boleh berubah. Tidak boleh urutan salah. Harus apa dulu? Rasul, baru nabi. Kenapa? Mau jawabannya? Kunci mengenal perjanjian lama harus melalui perjanjian baru. Kunci mengenal perjanjian lama harus mengenal melalui perjanjian baru. Engkau bilang, ini pun kenapa? Silakan tanya ya. Jadi orang Kristen jangan ikut-ikutan. Engkau bertanggung jawab untuk mengerti firman Tuhan. Besok kalau engkau menjadi hamba Tuhan, menjadi majelis, kalau membesuk ditanya, engkau bisa jawab dengan betul-betul mengajar orang. Kenapa? Karena perjanjian lama hanya bayang-bayangnya perjanjian baru. Engkau belum lihat saya datang, melihat bayang-bayang lewat pintu. Oh ini siapa ya? Modelnya kok seperti lagaknya Stephen Tong. Lalu engkau keluar, lihat. Benar-benar orang yang lewat itu. Bayang-bayangnya seperti Stephen Tong. Waktu lihat, betul orang-orang Stephen Tong. Saya tak tanya, lebih penting bayang-bayang atau lebih orang asli? Ngerti ya? Engkau lihat, minta foto dari pacarmu. Foto dikirim, aduh engkau sayangnya, sabar dari cium foto. Itu cuma kertas, kalau cium-cium apa. Tapi waktu orang datang dibiarin. Yang penting fotonya atau orangnya? Orangnya ya. Perjanjian lama itu bayang-bayang. Perjanjian lama memberikan nubuat tentang Yesus akan datang. Waktu Yesus datang, lebih penting Yesus atau lebih penting perjanjian lama? Jawab. Kenapa orang Yahudi dibuang? Karena mereka terus pegang perjanjian lama yang menunggu Yesus datang. Begitu Yesus datang, dipaku di atas kayu salib. Tuhan bilang, saya bernubuat kepada kamu tentang kedatangan dia. Begitu datang engkau membuang dia. Kenapa orang Israel membuang Yesus? Karena tidak lihat Yesus mulia. Ini orang biasa. Mana ini anak Allah? Anak Allah kok pakai caki. Anak Allah kok lahirnya di kandang binatang. Anak Allah kok berjalan-jalan seperti orang biasa. Anak Allah kok tidak memimpin kita perang. Tidak bikin Israel menang. Kita masih berada sebagai jajahan daripada orang Romawi. I do not believe you are Christ. I do not believe you are the Son of God. I do not believe you are Messiah. Ini yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak nikah, anak harap. Ini yang berteriak-teriak seperti Yohanes Pembaptis di padang belantara, orang gila. Ini orang yang hari Sabat menyembuhkan orang sakit, dirasuk setan. Mereka melihat cara luar, melihat cara lahirnya, dan tidak melihat fakta sesungguhnya dan realita dia anak Allah. Maka mereka membenci dia. Kecuali seorang namanya Nikodemus mengaku kalau tidak ada Allah menyertai engkau, tidak ada orang bisa melakukan mujizat seperti engkau. Lalu Yesus mengatakan, terima kasih ya Pak, begitu banyak orang Farisi senang sama saya, engkau begitu respect. Thank you very much, silakan duduk. Yesus bilang, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepada, kalau engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan.
Yesus begitu keras khotbah. Yesus begitu sungguh-sungguh mau orang Kristen mengenal dia. Dan orang Yahudi menerima bayang-bayang. Tidak mau menerima akan aslinya. Kalau orang memberikan satu omega yang bagus kepada engkau, kotanya lebih bagus, engkau simpan kota omega yang buang. Betul tak? Nah itu orang Yahudi. Mereka mau Taurat, tidak mau Yesus. Mereka mau bungkusan, tidak mau isinya. Mereka mau bayang-bayang, tidak mau realitanya. Akhirnya Yesus dipaku di kayu salib. Maka perjanjian lama dimengerti, semua mengerti salah, kecuali mengerti melalui perjanjian baru. Baru engkau baca perjanjian baru. Oh gini, kalau begini, lihat lagi kembali ke perjanjian lama. Oh gua baru tahu, di dalam Yesaya pasal 53 sudah dinubuatkan yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa bahwa ular akan berperang dengan benih perempuan. Benih perempuan siapa itu? Yaitu Yesus yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Yesus yang dilahirkan bawa perempuan. Ini benih perempuan. Maka orang tidak melalui perjanjian baru tidak mungkin mengecap perjanjian lama. Itu sebab perjanjian baru ditulis oleh nabi atau rasul. Maka rasul harus utama. Ngerti? Sayang ya kalau engkau sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, prinsip-prinsip ini tidak tahu. Engkau tetap melayani Tuhan yang sudah Kristen. Saya lihat banyak orang Kristen kasihan sekali. Banyak majelis kasihan sekali. Seumur hidup ke gereja nyanyi, nonjolkan diri sebagai majelis, tapi tidak ngerti. Akhirnya ditipu gampang. Pokoknya ada acara baru ikut. Tetapi firman Tuhan yang ketat, yang dari kekal sampai kekal tidak berubah. Engkau tidak ngerti.